Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan serta keselamatan agar terhindar dari virus yang sedang mewabah di negara kita ini. Sama-sama juga kita berdoa agar kiranya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali belajar bersama-sama di sekolah kita yang tercinta. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri kebahasaan cerpen. Oke. Nah, ciri-ciri kebahasaan cerpen itu yang pertama adalah penggunaan kata aku, dia, mereka, atau nama orang dalam suatu sudut pandang cerita. Nah, sudut pandang itu kan kemarin dalam unsur-unsur cerpen sudah Ibu sampaikan. Ada dua, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Nah, kalau sudut pandang orang pertama biasanya penulis atau pengarang cerpen menggunakan kata aku. Jadi, sudut pandang orang pertama ini lebih tepatnya dia menjadikan dirinya atau si penulis ini sebagai pemeran dalam cerpen tersebut atau sebagai tokoh dalam cerpen tersebut, dan dia biasa menceritakan tentang kisahnya yang ditokohkan oleh dirinya sendiri. Kalau sudut pandang orang ketiga itu penulis biasa menggunakan kata dia atau nama orang. Artinya si penulis ini bertindak sebagai sutradara yang mengatur jalan cerita dari cerpen tersebut. Dia menceritakan sebuah cerita yang diperankan oleh orang lain dan dialah di situ sebagai sutradaranya. Dia mengatur jalan ceritanya, pertama di resolusinya seperti apa, di komplikasinya seperti apa, di orientasinya seperti apa, dan bagaimana cara menyelesaikan konflik yang diciptakan oleh si penulis. Oke. Selanjutnya yang kedua adalah terdapat beberapa dialog percakapan antar tokoh. Nah, kalau dalam sebuah cerpen itu kalian nantinya biasa menemukan dialog yang berisi percakapan antar tokoh. Nah, ini menunjukkan bahwa dialog cerita cerpen yang dibuat itu seolah seperti di kehidupan nyata yang dibumbui oleh imajinasi. Oke. Contohnya itu adalah gunung besar akan marah kalau dibuka, kata kakek. Kan Mbah Jaya Sakti dan keangkaran itu tidak ada. Nah, kutipan cerpen ini adalah contoh dari dialog yang terdapat pada sebuah cerpen. Yang ketiga adalah penggunaan kata benda khusus, pilihan kata benda yang bermakna kuat dan bermakna khusus. Misalnya, kata beringin atau terem besi itu lebih banyak digunakan dalam penulisan cerpen dibandingkan menggunakan kata pohon. Nah, kenapa penulis sering melakukan hal seperti ini? Karena ia ingin menggunakan kata tersebut sebagai daya tarik pembaca untuk membaca cerpennya. Nah, otomatis kan si pembaca bakal mikir, oh, beringin atau terem besi. Dia akan membayangkan secara langsung, oh, pohon beringin itu yang seperti ini, oh, pohon terem besi itu seperti ini. Kalau si penulis hanya menggunakan kata pohon, bisa jadi si pengarang bakal mikir pohon yang seperti apa bentuknya. Jadi si pengarang tidak bisa ikut secara langsung atau si pembaca ini tidak bisa seolah-olah berada dalam cerita yang ditulis oleh si penulis cerpen tersebut. Nah, yang keempat adalah menggunakan uraian deskriptif
deskriptif yang rinci. Deskripsi yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman, latar, dan karakter. Misal ingin mendeskripsikan sebuah bau. Baunya seperti sesuatu. Nah, sesuatunya ini dideskripsikan lagi, entah itu sesuatu yang bisa didengar, entah itu sesuatu yang terlihat, entah itu sesuatu yang dirasa, dan lainnya. Nah, contoh kalimatnya. Harumnya seperti berada di taman yang penuh dengan bunga mawar. Nah, di sini kan coba dideskripsikan lagi harum yang ia katakan, bahwa ketika kita mencium aroma harumnya itu, kita seolah berada sedang mencium aroma bunga mawar yang begitu banyak. Itu artinya harum yang dirasakan oleh si tokoh dalam cerpen yang diciptakan si penulis itu harumnya yang sangat luar biasa. Entah itu harum seseorang yang lewat di depannya, entah itu harum pewangi ruangan, entah itu harum apapun yang dipikirkan oleh si penulis. Nah, yang kelima adalah penggunaan majas. Jadi, dalam penulisan cerpen juga kita akan menemukan beberapa majas di dalam sebuah penulisan cerpen. Nah, majas ini sebenarnya masih banyak lagi. Jadi kalau dalam cerpen ini, Ibu akan membahas fokusnya dalam cerpennya itu ada majas simile atau perbandingan langsung. Contohnya itu, seekor burung pipit sedang berusaha mempertahankan nyawanya. Dia terbang bagai batu lepas dari ketapel sambil menjerit sejadi-jadinya. Nah, di sini majas perbandingannya bisa dilihat antara si penulis ini mencoba membandingkan seekor burung dengan batu. Nah, di sini dikatakan bahwa seekor burung pipit sedang berusaha mempertahankan nyawanya. Bisa jadi ia sedang dimangsa oleh binatang buas lainnya. Nah, lalu si penulis ini mengibaratkannya ia seperti batu yang lepas dari ketapel sambil menjerit sejadi-jadinya. Nah, kalau batu kita cepit dari ketapel itu kan kita lepaskan, wah, itu pasti lontarannya akan terasa jauh, dan diibaratkan bahwa ketika kita menarik batu itu kan menurut imajinasinya pasti batu itu mengalami kesakitan karena ditarik. Nah, setelah dilepaskan ia merasa terbebas. Nah, jadi di sini penulis mencoba membandingkan keadaan atau yang dialami oleh si burung pipit ini dengan batu tersebut. Nah, yang kedua ada majas metafora. Majas metafora ini adalah perbandingan tidak langsung atau tersembunyi. Contohnya, dia memiliki hati batu, keras kepala seperti lembu. Nah, di sini dibandingkan seseorang ini mempunyai hatinya seperti batu. Hatinya itu sangat keras. Terus dibandingkan pula dengan seekor lembu yang katanya lembu ini memiliki kepala yang sangat keras. Nah, disitulah disebut sebagai majas metafora. Nah, yang ketiga adalah majas personifikasi. Majas personifikasi ini adalah majas yang seolah-olah menghidupkan benda mati ini dan dianggap seperti makhluk hidup. Contohnya itu adalah awan tertatih-tatih melintasi langit, kerikil di jalan tampak pucat sedih. Nah, seolah-olah diibaratkan awan itu berjalan melewati langit, sedangkan benda mati tidak bisa melakukan
hal seperti itu tidak bisa berjalan. Nah, yang kalimat kedua yaitu kerikil di jalan tanpa pucat sedih. Dalam kalimat kedua ini, kerikil itu batu, pasti benda mati kan? Nah, dibandingkan pula dengan keadaan pucat sedih. Nah, di mana kita bisa menemukan kerikil yang tampak warnanya itu pucat, terus dia juga merasa sedih? Kita nggak akan menemukan itu di dunia, karena ini merupakan contoh dari majas personifikasi yang membuat benda mati dianggap seperti makhluk hidup. Nah, tadi di kerikil dikatakan bisa merasakan sedih seperti manusia, padahal itu tidak akan kita temukan di dunia. Jadi, dalam setiap majas ini memiliki arti-arti yang tersembunyi, atau arti yang ingin disampaikan oleh si penulis, namun dengan bahasa yang berbentuk kiasan, atau bahasa yang tidak sebenarnya. Contohnya itu awan tertatih-tatih. Kita kan sering melihat contohnya pada kalimat pertama yaitu awan tertatih-tatih melintasi langit. Dia di sini mencoba mendeskripsikan bahwa awan itu bergerak di atas langit. Kan memang pada umumnya kita bisa melihat bahwa awan memang bergerak, namun tidak tertatih-tatih. Oke, itulah dia contoh dari majas personifikasi. Nah, yang keenam adalah penggunaan pertanyaan retoris sebagai teknik melibatkan pembaca. Jadi di sini si penulis itu seolah ingin berkomunikasi dengan si pembaca. Di dalam sebuah cerpen kita seperti diajak berkomunikasi dengan si penulis. Contohnya, pernahkah tinggal di rumah apung di sungai? Secara tidak langsung kan kita juga bakal membayangkan, gimana sih rumah apung di sungai itu? Pasti rasanya luar biasa, pasti rasanya sangat indah. Ada rumah apung di dekat sungai. Wah, gimana rasanya tinggal di situ ya? Pasti si pembaca bakal mikir ke situ. Gimana suasananya jika memang benar-benar ada rumah apung di sungai? Oke. Nah, baiklah. Sekian untuk materi kali ini, yaitu membahas tentang ciri kebahasaan dalam sebuah cerpen. Nah, jadi di sini Ibu akan sampaikan tugas kalian. Tugasnya itu ada 2. Yang pertama, seperti biasa, mencatat materi yang sudah Ibu sampaikan dalam video. Nah, gunanya kalian mencatat materi ini adalah saat nanti kalian ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester, kalian akan memerlukan catatan tersebut. Nah, yang kedua adalah carilah atau buatlah contoh dari majas nilai, metafora, dan personifikasi yang lain dari contoh yang tadi. Masing-masing 1 kalimat saja. Oke? Baik, Ibu akan tunggu tugas kalian. Jika sudah selesai, kirim ke WA secara pribadi kepada Ibu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.